apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes yes yes. Woi, kalau Karina, apa kabar hari ini? Kabar Karena luar biasa, dahsyat, yes yes yes. Nah Kak Hana, apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum kita mulai sekolah minggu? Ya siapin Alkitab dong Karina. Kalau gitu, udah pada siapin belum Alkitabnya adik-adik? Oke Kak Hana, kalau gitu kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik kita nyanyi Aku Diberkati ya. Dengan lebih penuh sukacita. Adik-adik bisa ikuti kakak Rena dan Kak Hana bertepuk tangan seperti ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulangi lagi ya, sambil ikutin gerakan Karena sama Kak Hana ya. Oke Kak. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi hingga berganti malam, aku diberkati. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh mama atau papa.
Adik-adik, kita mau memulai ibadah online kita. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami untuk dapat mengikuti ibadah online kami hari ini. Tuhan, berkati kami dari awal sampai akhir ibadah online kami. Kiranya Tuhan, kami dapat mengikuti dengan baik. Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan untuk kami, keluarga kami, kakak guru sekolah minggu kami, pendeta kami, dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita nyatakan kasih kita kepada semua ciptaan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakannya dengan penuh kasih. Kita bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk Papa. Ku kasihi Papa dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Papa dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Papa dengan kasih Tuhan. Sekarang ku kasihi Mama. Ku kasihi Mama dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Mama dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Mama dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Halo adik-adik, saatnya kita akan membaca hukum Taurat Tuhan. Yang akan kakak baca adalah hukum Taurat ke-6. Kakak akan bacakan beserta dengan artinya. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka.
Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND 753 ayat 1 dan 2. Di padanan Yesus Yolku, di padanan Yesus dijolokku, olong ni tangani manogua nang dingoluku hodo sombaoku tungsona mardalan rapona ubotodo takas panoguonmu diiringi ring hodola kaki sahat rodi ujung di padalaku togumaa jonok tulam bumi. Kita nyanyikan ayat yang kedua adik-adik ya. Bahasa Indonesianya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semangat ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan ayat epistel kita untuk minggu ini yang tertulis di Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama beserta dengan orang tua ya. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita mau bernyanyi dari buku ND 754, 2 kelas Niroha doang. Tok tong ding ngolukon
Dingolukon go kelas tiroha dingolukon tong tong dingolukon. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Siapa mau dengar pengumuman? Siapa mau dengar pengumuman? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar pengumuman? Wah, ternyata adik-adik semua mau mendengarkan pengumuman. Coba, yuk rambutnya dikebelakangin. Nah, pintar sekali. Kalau begitu, mari kita sama-sama perhatikan dan dengarkan pengumuman kita minggu ini. Pengumuman yang pertama, berulang tahun. Siapa ya yang berulang tahun? Ada nggak ya? Nah, kalau gitu kakak dan semua teman-teman, semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan hari ini. Yeay! Mari kita bernyanyi. Mengucapkan dan mendoakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua. Nah,
naik kelas apa lulus? Nah, ternyata ini adalah tahun atau akhir dari pembelajaran adik-adik di sekolah. Tapi kakak pandemik, tapi kakak belajar di rumah. Gak apa-apa, jangan sedih. Adik-adik tetap semangat dalam belajar. Siapa di sini yang naik kelas ke kelas yang lebih tinggi? Wah, senang sekali kakak. Satu lagi, siapa di sini adik-adik kakak yang pindah jadi anak-anak pakai baju putih dan biru? Namanya betul, SMP. Siapa? Nah, kakak mengucapkan selamat kepada adik-adik yang naik kelas dan lulus dari sekolah dasar. Dan tetap adik-adik harus semangat dalam belajar, walau di rumah saja. Pengumuman yang ketiga, PHBS. Kakak dan semua guru-guru sekolah minggu tidak pernah bosan mengingatkan adik-adik dengan yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya bagaimana kakak? Yang pertama, adik-adik harus rajin cuci tangan. Sudah tahu caranya ya? Bagus. Yang kedua, adik-adik harus rajin memakai masker saat adik-adik keluar rumah atau adik-adik sedang batuk. Yang ketiga, selalu jaga jarak atau kurangi berpergian ke tempat yang ramai. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Contohnya apa? Sayur, buah, dan rajin minum air putih. Nah, yang kelima apa dong kalau gitu? Sudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah makan makanan yang bergizi, sudah jaga jarak. Ayo, apa yang terakhir adik-adik? Ya betul, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik berserah kepada Tuhan. Pengumuman yang keempat, kakak bersuka cita sekali, kakak senang sekali karena adik-adik selalu mengirimkan karya kreativitasnya kepada kami guru-guru sekolah minggu melalui grup WhatsApp ataupun Instagram. Nah, minggu ini kakak tetap mengajak adik-adik semua untuk mengerjakan kreativitas yang nanti akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah, setelah adik-adik membuat kreativitas, tolong diingatkan kepada mama dan papa agar mengirim kreativitas adik-adik ke grup WhatsApp sekolah minggu ataupun ke Instagram di alamat berikut. Nah, yang kelima dan yang pengumuman terakhir nih adik-adik, kakak guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa yang senantiasa mendukung adik-adik kami untuk menyerahkan persembahannya kepada gereja. Nah, ada yang baru nih pengumuman minggu ini atau persembahan kita minggu ini. Persembahan kita minggu ini akan diserahkan ke nomor rekening yang baru. Tercantum di bawah ini ya adik-adik. Nah, sekian pengumuman dari kakak. Sampai bertemu minggu depan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 268 dengan judul Nabi Nuh. Hujan deras turun
sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Tinggi, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Berilah kami hati yang mau belajar, dan utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud dari cerita Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca nats firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 9 ayat 8-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar.
Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah.
Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Inang menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini, kita lihat dulu ya video yang berikut. Duduk yang baik, simak videonya baik-baik supaya nanti tahu bagaimana alur ceritanya. Kita perhatikan ya. Nah, gimana? Sudah ditonton belum tadi videonya? Diikuti nggak dari awal sampai akhir? Coba Inang mau tanya, kira-kira mengerti nggak? Atau jangan-jangan masih bingung? Ayo, mau Inang bantu? Nah, Inang mau jelaskan, tapi semuanya duduk yang tenang ya. Dengarkan baik-baik dan ingat ceritanya supaya nanti di akhir bisa tahu apa ya kira-kira yang mau kita lakukan supaya Tuhan Yesus semakin senang melihat kehadiran kita. Nah, tadi kan bicara mengenai Nuh. Siapakah itu Nuh? Tadi sudah lihat kan, adik-adik pasti tahu. Nuh itu adalah seorang hamba Tuhan, hamba Allah, yang selalu taat dan selalu setia. Dia punya anak, namanya siapa? Siapa sekali lagi? Iya, benar. Sem, Ham, dan iya, betul. 100 buat kalian. Nah, kemudian Allah melihat ternyata kehidupan umatnya itu pada masa zamannya banyak yang sudah tidak sejalan dengan kehendak Allah. Banyak yang melanggar aturan, banyak yang hidup untuk dirinya sendiri, banyak yang melakukan kejahatan. Kasih itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Pada awalnya mereka sudah diingatkan, akan tetapi mereka tetap bertahan pada pemikirannya, pada perbuatannya. Lalu kemudian Allah melihat Nuh. Nuh adalah seorang yang saleh. Saleh itu apa ya? Ada yang tahu? Benar. Saleh itu artinya dia orangnya baik, yang selalu turut, yang selalu taat pada perintah Tuhan, tidak mau terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia selalu setia mengerjakan apapun yang Tuhan perintahkan, yang Allah perintahkan bagi dia. Maka kemudian ketika Allah melihat kesetiaan Nuh, kemudian Allah pun mengatakan, Nuh, segeralah bangun bahtera untukmu. Kemudian masuklah ke dalamnya, kamu beserta dengan keluargamu, berikut dengan sepasang dari setiap hewan ciptaan yang ada. Karena apa? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena akan datang air. Lewat apa? Hujan yang deras. Nah, kemudian ketika Allah melihat tidak ada yang berubah dari mereka, maka benarlah segera setelah bahtera itu selesai, lalu Nuh beserta dengan keluarga dan yang lainnya yang Tuhan perintahkan, yang Allah perintahkan masuk, maka kemudian Allah mendatangkan apa? Hujan yang begitu deras. Ada yang tahu nggak berapa hari itu terjadi?
1? Bukan. 5 hari? Jadi berapa? 40 hari, 40 malam. Nah, kira-kira apa ya tujuan Allah mendatangkan air bah itu? Nah, Inang mau kasih contoh ini. Dengarkan baik-baik ya. Adik-adik pasti punya baju warna putih di rumah kan? Nah, coba tanya mama papa. Kalau misalnya baju putih itu selesai dipakai, hendak dicuci, itu digabung tidak dengan pakaian yang berwarna lainnya? Pasti mama papa akan menjawab tidak. Kenapa? Karena tujuannya supaya baju putih itu tidak ternoda bila ada baju atau pakaian yang luntur. Jadi supaya dia menjadi bersih putih, maka dia akan dicuci secara sendiri. Maka demikian jugalah Allah merancangkan hal yang sama atas kehidupan. Katakan Nuh itu seperti pakaian putih yang bersih, tidak ada noda sama sekali. Tapi di antara dia ada macam-macam warna yang berusaha untuk mengotori yang putih ini supaya yang putih itu ternoda atau memiliki kotoran atau cacat. Maka kemudian Allah melihat, oh ini tidak boleh. Orang baik itu harus diselamatkan. Kalau orang yang jahat itu tidak mau diubah, maka mereka harus diperingati. Nah, biasanya kan begitu kan? Kalau ada yang nakal harus diingatkan dengan kesalahannya. Tapi kalau dia tetap tidak mau berubah, padahal sudah diingatkan dengan kesalahannya, maka dia harus diberi apa? Hukuman. Lalu Allah pun melakukan hal yang sama. Supaya apa? Bumi ini kembali pada masanya yang dulu. Ingat enggak? Ketika Allah di akhir penciptaan mengatakan, maka segala sesuatunya dilihat begitu indah dan baik. Maka Allah juga menginginkan hal yang sama. Dia ingin supaya bumi ini baik, pulih dan indah, jauh dari segala hal yang jahat atau gelap. Lalu kemudian setelah 40 hari 40 malam hujan itu datang, lalu ditambah lagi kapal itu, bahtera itu terombang-ambing selama 150 hari. Maka kemudian Nuh berpikir, kapan ya kami bisa keluar dari bahtera? Lalu dia pula mencari cara bagaimana mengetahui bahwa sudah ada di sana tempat yang bisa dihuni. Lalu dia memakai apa? Burung. Dengan cara bagaimana? Dia lepaskan itu, tujuannya apa? Supaya burung itu memberikan tanda sebagai penunjuk bahwa mereka sudah bisa keluar dari apa? Bahtera. Lalu kemudian burung itu kembali pulang. Dia bersuka cita. Karena apa ya? Ada yang tahu? Karena burung itu kembali membawa apa? Daun-daunan. Lalu ketika Nuh menemukan itu, dia bersuka cita dan bersyukur kepada Allah, lalu mengadakan penyembahan dan memberikan daupa yang harum bagi Allah. Maka di situ kemudian dia berharap semoga ini tidak terjadi lagi. Karena apa? Allah kan begitu mengasihi manusia. Masakan itu akan terjadi lagi? Biarlah air bah ini hanya datang untuk sekali saja. Maka benarlah harapan Nuh itu, demikian juga yang dijawab oleh Allah. Maka kemudian dia mengikat perjanjian dengan Nuh, hanya sekali ini saja air bah ini kudatangkan sebagai bentuk peringatan kepada mereka yang tidak mau berubah. Maka ketika hujan nanti datang, lihatlah akan ada apa itu? Apa? Akan ada pelangi sebagai penanda bahwa Allah tidak akan melenyapkan bumi atau manusia bila pun ada yang berbuat salah. Lalu kalau kita lihat peristiwa besarnya,
Mungkin akan ada yang bertanya begini, lalu bagaimana Inang Pendeta kalau ada orang yang tetap berbuat jahat tidak mau berubah? Apakah mereka akan dihukum seperti itu? Tidak, karena kasih Allah begitu besar atas kehidupan umat ciptaannya. Maka kalau hari Natal kan kita selalu peringati itu sebagai bentuk liturgi. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Selanjutnya apa? Dia mengorbankan anaknya supaya yang dia kasihi itu tidak mati sia-sia atau kena hukuman. Nah, adik-adik yang terkasih, sebegitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Nuh, ketika Allah menyelamatkan dia, itu sebagai pertanda bahwa Nuh dan keluarganya sangat-sangat berharga karena kesetiaan imannya kepada Allah. Maka kita juga demikian. Kalau adik-adik selalu taat aturan, ketika mama papanya menasehatinya, dia mau mendengar dengan baik. Lalu ketika dia dilarang, maka dia tidak akan melakukan. Ketika dia disuruh, maka dia akan segera pergi melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Itu sangat-sangat disenangi oleh Allah. Maka dikatakan, barang siapa anak-anak ataupun orang dewasa yang selalu melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan, maka mereka akan mendapatkan berkat. Lalu ada yang mau Inang jelaskan kepada kita. Kalau dikatakan air bah, berarti dia kan air di mana-mana, gitu ya kan? Nah, kalau dilihat di keadaan sekarang, akan ada orang bertanya, kira-kira kalau banjir itu Inang Pendeta sama nggak ya dengan air bah? Itu berbeda, ya. Kalau air bah itu datang sebagai bentuk peringatan dari Tuhan Allah, kalau banjir itu datang karena apa? Ulah siapa? Ulah kita, ulahnya saya, Inang Pendeta, atau adik-adik, semua orang yang hidup pada masa sekarang bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Kenapa ya bisa banjir? Coba, ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Karena apa? Buang sampah sembarangan. Lalu yang berikut apa? Tidak merawat tumbuh-tumbuhan. Terus apa lagi? Tidak menjaga lingkungan. Lalu yang berikut apa? Yang paling utama, tidak menjaga kebersihan. Nah, itu. Nah, sekarang Inang mau tanya, tadi begitu bangun bersihkan rumah tidak? Coba kalau misalnya ada lihat sampah, buangnya kemana? Atau jangan-jangan malah tidak dibuang sama sekali ya? Nah, kalau adik-adik ada melihat sampah itu tergeletak di mana-mana, di gereja maupun di rumah atau di pinggir jalan, ambil lalu letakkan di mana? Di kali, di selokan. Oh salah, jadi di mana? Di tempat sampah. Nah, adik-adik yang pintar pasti akan tahu menjaga kebersihan lingkungannya. Kenapa? Karena Allah juga sangat mencintai kebersihan lingkungan. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Apa sajakah itu? Yang pertama, Allah begitu mengasihi manusia, maka Dia menjauhkan orang-orang yang baik itu dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Lalu yang kedua, selain daripada manusia, apalagi yang dicintai oleh Allah? Lingkungan sekitar. Maka ketika Allah mencintai lingkungan sekitar dan ciptaan yang lainnya, maka kita sebagai ciptaan yang tertinggi diminta juga, jagalah, cintailah lingkunganmu agar Allah mencintai kehidupan. Jadilah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat,
Tunjukkan kehebatanmu lewat mencintai dirimu, mencintai keluargamu, dan juga mencintai lingkungan. Ingat selalu ya adik-adik, apapun firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita, kerjakan, tunjukkan lewat sikapmu supaya terlihat imanmu yang hebat di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terutama hari ini Tuhan, ketika Engkau memberikan kami waktu bersama dengan adik-adik kami untuk beribadah terhadap-Mu melalui penyembahan kami di hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mengingatkan kami, begitu Engkau mencintai kami dan ciptaan yang lain. Biarlah kami juga Tuhan, serta dengan adik-adik kami, menunjukkan cinta kasih kami terhadap-Mu lewat kepedulian kami terhadap sesama dan juga kepedulian kami terhadap lingkungan. Terima kasih ya Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Berkati juga mama papa kami, agar mereka sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya ya Tuhan, dan berikan mereka sukacita, agar mereka mampu mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu, dan bersama-sama kami boleh bersukacita melayani Engkau dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, bagi abang kakak guru sekolah minggu kami, beri mereka ya Tuhan kesehatan, berikan mereka ya Tuhan umur yang panjang dan juga sukacita, agar kami boleh bertemu kembali di bait-Mu dalam keadaan sehat penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami juga anak-anak-Mu, agar kiranya kami tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan setia terhadap Engkau, menjadi kebanggaan bagi orang tua kami, terlebih Tuhan menjadi kebanggaan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik, ayat istimewa kita hari ini dari Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung-burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Nah, adik-adik mempermudah ayat istimewa kita, kakak pakai gerakan, adik-adik boleh ikutin. Yuk kita mulai. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung-burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Baik adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Kita kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi Dison Adong Hubuan Tuhan ayat 1 dan yang kedua. Siap ya? Dison Adong Hubuan Tuhan. Dison Adong Hubuan Tuhan, parbueni ngoluku naso tadok nian, sadiyama argana Tuhan, molosaini raju mansude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Ayat yang kedua, tangakuna metmet. Tangakuna metmet da Tuhan, nasohea macari dope awo Tuhan, rohakuma huleho Tuhan, naboy peleho no ku gabelas ni roham, jaloma Tuhan, sailas maroham. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Siapa yang sudah tidak sabar untuk sesi kreativitas? Iya, kakak juga. Minggu ini kita akan melakukan foto challenge, yaitu adik-adik harus berpose, kemudian membuat satu foto dengan ketentuan sebagai berikut. Selamat berkreasi adik-adik. Kakak dan abang guru sekolah minggu tidak sabar untuk melihat hasil foto challenge adik-adik. Jangan lupa untuk mengirimkannya melalui grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau boleh di-upload ke Instagram dengan mention @sekolahminggu_HKBP Perumnas. Terima kasih, selamat hari Minggu. Semoga kita semakin mengasihi ciptaan Tuhan. Dadah! Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pesan-pesan tadi kakaknya pas pengumuman. Dan kita akan lanjutkan ibadah di minggu depan. Tetap stay home, tetap pakai masker, dan jangan keluar rumah dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!